Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan tentang penelitian dan pengembangan result and development. Adapun kelompok 10 terdiri dari Sumiyati, Farida Nur Hidayah, dan saya sendiri, Nurul Laila Lutfiatul Zakia. Metode penelitian dan pengembangan result and development atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan result and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian pengembangan merupakan suatu metode penelitian untuk menghasilkan suatu produk maupun untuk menyempurnakan produk yang telah ada, baik berupa modul, media, hardware maupun berupa program software seperti program komputer untuk pengolahan data, sehingga produk tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Menurut Brock and Cole tahun 1981, ada 10 langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi produk, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi tahap akhir produk, dan yang terakhir, produksi massal. 1. Identifikasi masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. 2. Pengumpulan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up-to-date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 3. Desain produk software maupun hardware. 4. Validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini kerja baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. 5. Revisi desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan memperbaiki desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk. Pengujian produk pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata lebih baik dari sistem lama. 8. Revisi desain. 9. Revisi produk tahap akhir. Apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan. 10. Produksi massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Contoh laporan penelitian dan pengembangan. 1. Judul penelitian. 2. Rumusan masalah. 3. Pertanyaan penelitian. 4. Model hipotetik. 5. Prosedur penelitian terdiri dari metode, tahap penelitian. Tahap penelitian terdiri dari tahap studi, yaitu pendahuluan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Tahap evaluasi. 6. Hasil penelitian. 7. Kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Pendekatan R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Pendekatan R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Metode penelitian yang ada dalam R&D cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Mendorong inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ada produk atau model yang selalu aktual dan dengan tuntutan kekinian. Mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak real needs in the here and now melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Kekurangan, pada prinsipnya, memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Tidak bisa
tidak bisa diregionalisasikan secara utuh karena penelitian R dan D ditunjukkan untuk memecahkan masalah here and now dan dibuat berdasarkan sampel spesifik, bukan populasi. Penelitian R dan D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.